pada malam ini pukul salam sampai isya pada malam ini pukul 19.53 atau jamaah kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimahumullah. Mari sama-sama kita niatkan i'tikaf sembari kita mengulang beberapa pembelajaran di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 35 kaitan dengan pembahasan tafakkur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyara, dan makalah yang ke-15 an jumhuril ulama, daripada jumhur ulama, annal fikrata ala khamsati awjahin, sesungguhnya pemikiran itu ditujukan di atas 5 sasaran. Jadi hendaknya kita tafakkur pada 5 masalah. Qala Ali karamallahu wajhah, berkatalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, la ibadata at-tafakkuri, tidak ada ibadah yang lebih istimewa, yang lebih sempurna seperti tafakkur. Wa qala ba'dul 'arifin, berkatalah sebahagian ahli ma'rifah, al-fikratu sirajul qalbi, tafakkur itu merupakan lampu hati. Berfikir, merenung itu merupakan lampunya hati. Fa idza dhahabat fala yadha'atalah, maka apabila hilang ianya lampu, niscaya maka tidak ada cahaya baginya hati. Orang yang tidak bertafakkur maka hatinya akan gelap. Wa fil khabari, di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sittina sanatan, bertafakkur sesaat itu lebih baik daripada beribadah sunnah selama 60 tahun. Qala Syekhul Hafni, berkatalah Syekh Hafni, artinya hadis itu menjelaskan tafakkaru fi masnu'atillah wa fi sakratil mauti wa adzabil qabri wa ahwalil qiyamati khairun min katsirin minal ibadati lamma ia tarattabu ala dzalikal fikri minal khairi. Artinya bertafakkur, berpikir pada segala yang diciptakan Allah, dan pada sakaratul maut, dan pada azab kubur, dan ahwal kiamat. Tafakkur seperti itu lebih baik daripada memperbanyak ibadah sunnah.
andai kata lama yatarattabu ala dzalikal fikri minal khairi, manakala teraturlah di atas demikian bertafakur daripada berbuat kebajikan. Dengan berfikir terhadap ciptaan Allah, merenung terhadap sakaratul maut, merenung terhadap azab kubur, ahwal kiamat, itu lebih baik daripada ibadah sunnah selama 60 tahun apabila ada efek daripada tafakur. Apa efeknya? Dengan bertafakur yang demikian menjadi teraturlah dia dalam berbuat kebajikan. Andai kata dengan bertafakur tidak ada efeknya, maka tafakur yang demikian tidak ada hikmahnya, tidak ada hasilnya, sia-sia. Wa qala Khalil Rasul wa la yahsulu tafakkuru illa bimudawamati dzikril lisan. Menurut Syekh Khalil Rashid, tidak hasillah tafakkur melainkan dengan mengekalkan zikrul lisan, yaitu sebut lidah, ma'ahuduril qalbi, beserta hadir hatinya, hatta yatamakkan dzikru fi qalbi, sehingga tetaplah zikir di dalam hatinya. Menurut Syekh Khalil Rashid, tafakkur itu tidak ada faedah melainkan dengan zikrullah. Ketika mengucapkan la ilaha illallah lewat lidah, hatinya merenungkan makna dan maksud, sehingga apa yang terucapkan melalui lisannya hadir di dalam hatinya. Sehingga apa yang hadir di dalam hatinya itu tetap senantiasa la ilaha illallah, hadir makna di dalam hatinya. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Itulah yang tetap dalam hatinya. Itu tafakkur menurut Syekh Khalil Rashid. Wa husulu hadzal qadr mutawaqqifun ala ma'rifatihi idh mata lam ya'rifu kaifa yatamakkanu dzikruhu biqalbihi wa lisanihi. Dan hasillah ini kedudukan itu terhenti di atas ma'rifahnya Allah. Karena kapan-kapan tidak ma'rifah ia akan Allah, bagaimana tetaplah zikirnya di dalam hatinya dan lidahnya. Jadi berawal dengan mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Itulah dengan mengenal sifat-sifatnya Allah. Ketika kita telah ma'rifah siapa Tuhan yang berhak disembah, siapa Tuhan yang berhak diakui sebagai Tuhan, lalu diucaplah melalui lidah dan dihadirkan di dalam hatinya, inilah Tuhan yang sebenarnya, tidak ada yang lain. Maka tafakkur yang sesungguhnya menurut Syekh Khalil Rashid, itulah tafakkur melalui kalimat la ilaha illallah, lidah mengucapkan kalimatnya, hati menghadirkan maknanya. Itulah tafakkur yang sesungguhnya. Maka berawal tafakkur menurut beliau itulah ma'rifah, dengan mengenal Allah yang sesungguhnya. Kemudian wal ma'rifatu, apa itu ma'rifah? Kama qala Ibrahim Ar-Raqi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Raqi, huwa isbatul haqqi ala ma huwa alaihi kharijan an kulli mauhumin indaha. Menetapkan yang maha hak ala ma huwa alaihi, artinya di atas sesuatu yang dianya itu di atas kekuasaannya. Hal keadaan dianya Allah itu berbeda daripada tiap-tiap segala yang dipahami. Putra ma'rifah. Ma'rifah adalah menetapkan bahwa segala kekuasaan Allah itu sepenuhnya itu hak milik Allah. Dan apapun yang dilakukan oleh Allah itu semuanya benar. Itu ma'rifah. Ketika kita telah mengakui bahwa Allah lah Tuhan yang hak,
Semua yang ada itu adalah miliknya. Apa yang dilakukan itu adalah benar. Dan Allah itu berbeda. Baik zatnya, sifatnya, perbuatannya dengan apa yang kita pahami. Menyemantang tade'ah pakiban dan golong taduri Allah. Baik sifat, perbuatan ataupun zat. Ketika kita tidak paham bagaimana Allah, berarti kita sudah paham Allah yang sebenarnya. Yang manteng terbayang-bayang dalam pikiran kita yang ke Tuhan. Lagenyo ke. Lageje ke. Karena lagenyo yang bentuk. Setiap bentuk itu makhluk. Maka karena lagenyo yang kan Allah, karena itu makhluk. Hinau hide kan. Karena hinau dan hide tempat. Yang namanya tempat itu makhluk. Setiap yang bertempat pasti itu adalah makhluk, berarti bukan Allah. Maka semua yang tergambarkan dalam pikiran kita itu bukan Allah yang sebenarnya. Jadi ma'rifah mengakui semua kekuasaan itu hak milik Allah, dan apapun yang dilakukan oleh Allah itu benar, tidak ada yang salah, dan tidak ada Allah itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh pikiran manusia. Menyemandang itamuphom nyan golamuphom, watekan hae itamuphom nyan kamuphom. Kemudian wa majaril fikri kasiratun, dan bermula tempat berlakunya fikiran ataupun objek-objek untuk tafakur itu banyak. Faminha, sebagian daripadanya, wahwa asyrafuha, inilah yang paling mulia. Bertafakur pada masalah ini ada tafakur yang termulia. Yang pertama, fikratun fi ayatillah, bertafakur pada tanda-tanda kebesaran Allah. Itu yang pertama. Artinya takwi niyati ay fi ajaibi masnu'atillahil bahirah, pada hal yang keajaiban, pada keajaiban segala ciptaan Allah yang jelas. Yang kena tatafakur ni. Oh, tak pakai pikiran kita yang pertama pada tanda-tanda kebesaran Allah. Hana mesti dia bak diri kita pribadi. Unta nepegat oleh Allah yang begitu lembut, di dalam otak itu terdapat urat-urat yang begitu halus. Urat-urat tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Sikre urat utuh maka lain gadah manfaat. Tidak mentadafakur pada diri sendiri. Itu merupakan salah satu di antara kesekian banyak bukti kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Han mungkin zat yang telah mampu menciptakan sesuatu yang ajaib, zat itu zat bodoh, mustahil. Zat itu zat rendah, mustahil. Zat itu zat hina, mustahil. Pasti zat itu adalah zat maha daripada segala-galanya. Karena mampu menciptakan sesuatu keajaiban yang tidak akan pernah mampu diciptakan oleh apapun, oleh siapapun. Wa atharu qudratihi al-batinati wa dhahirati mimma intasyara fi malkutis samawati wal ardh. Dan bukti kudrahnya Allah, baik yang batinah dan zahirah, itulah bahagian daripada yang telah tersebar ia pada jagat 7 segala lapis langit dan 7 segala lapis bumi. Dan pula bahagian yang lain min ajaibil masnu'ati nafsika, itulah keajaiban penciptaan Allah diri engkau. Dan di antara bukti kebesaran Allah,
Allah mampu menciptakan langit hana tiang, mampu menciptakan bumi dan sebagainya. Dan itu takkanlah bukti-bukti kebesaran Allah. Yang paling dekat itulah makhluk dinafsikan. Kejadian penciptaan engkau dari air yang hina, Allah jadikan kita menjadi makhluk mulia. Kemudian Allah kembalikan kita dalam keadaan hina menjadi bangkai. Seandainya kita orang yang taat di dunia, kelak di akhirat Allah pula akan memuliakan kita kembali. Padahal menyahanajin kemanusiaan. Sidom hai itu. Ia mandi sidom hai itu. Kerana pikir saya. Hina. Dari air yang hina, Allah jadikan kita menjadi makhluk mulia. Apabila dalam dunia ini kita persiapkan bekal untuk mencapai kemuliaan kelak, mulia kelak kita di akhirat. Apabila kita lalai dalam kehidupan dunia, maka kita pun akan kembali dalam keadaan hina di akhirat. Ini tergantung. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Unduru madza fis samawati wal ardh." Pandang olehmu apa saja yang ada di dalam 7 pentala langit dan 7 pentala bumi. Surat Yunus ayat 101. Guyukan orang kita. Tujuan guyukan dah. Awak katakan dan langit yang begitu banyak. Han mungkin zat yang biasa-biasa saja mampu menciptakan sesuatu yang luar biasa. Bahkan diguyukan. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada langit, pada bumi itu terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah lil muqinin. Hanya bagi orang-orang muqinin yang yakin dia. Wa fi anfusikum, dan juga pada diri kalian, afala tubsirun, apakah kalian itu tidak melihat? Ya, kan? Artinya lebih dia bagi tanya oleh Allah Ta'ala menyebit-bit kata na akal. Citakanlah mbak diri kata. Citakanlah mbak bumo bagaimana terjadi berbagai macam keajaiban. Bukan hanya kajimu punya yang kalian dipegang oleh Allah. Hanakah perhatikan. Kemudian ia tawalladu minha, artinya yanshi'u min hadhil fikrati at-tauhidu wal yaqin. Ya. Putra hikmah di balik tafakkur terhadap kekuasaan Allah. Hikmah di balik daripada berfikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah akan melahirkan yanshi'u min hadhil fikrah, akan lahir daripada ini tafakkur tauhid wal yaqinan, yaitu tauhid mengesahkan Allah, wal yaqinan, dan yakin kita kepada Allah. Menyahantatkan sedikit terhadap bukti-bukti kebesaran Allah, yang pasti akan timbul, buat timbul menata Tuhan. Yang alam je kenerawai, kebukti je kenerawat dah. Selama long lahir kena untuknya alamnya kanan. Di mana pegang alamnya orang jihanan. Ujung-ujung lahirlah pemikiran ateis, tidak utuh kepada Tuhan. Karena hantar pakai pikiran. Sebab yang tu yang lahir-lahir. Ketika nak ulung pegahnya alamnya berawal daripada anak. Nah, takkan ketika lahir kata nyobumonyo kana pegolop, oh kana panjang kita pegang anak kata tanda pengolopnya. Hanya alamnya awal hana, apa buktinya? Kamu manglam. Maka bukti alam ini diawali oleh tiada karena alam ini berubah-ubah. Urau malam, untuk kali lebih, untuk kali subuh. Maka sesuatu yang berubah-ubah
pasti diawali oleh tiada. Maka nampak alam itu berubah-ubah. Kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas, kadang-kadang siang, kadang-kadang malam. Maka menunjuki kesimpulan, alam ini pun berawal dengan tiada. Sesuatu yang berawal dengan tiada pasti akan berakhir pula dengan tiada. Nah bukti, nah tanya mu ubah-ubah. Dah kebukti pun ubur. Adian karaya, wadai karaya katuha. Wadai katuha kamati. Berarti karena kita wujud perubahan, kecil, besar, tua, kemudian kuat, lemah, wujud perubahan. Maka sesuatu yang wujud perubahan pasti berawal dengan tiada. Keadaan getanyo yang berubah-ubahnya berarti diawali oleh tiada. Pun hana duraji kudu corona. Makanya keadaan getanyo berubah-ubah. Sesuatu yang berawal dengan tiada pasti kita akan kembali kepada tiada. Sebagaimana keadaan kita demikian, perubahan keadaan kita menunjuki bahwa kita ini berawal dengan tiada, begitu pula dunia dan seluruh alam. Karena wujud perubahan, maka melahirlah kesimpulan alam ini karena wujud perubahannya berarti berawal pula dengan tiada. Yang kedua adalah sanu. Tak ada kata dak rekaman tidak puntan. Maka dari perubahan-perubahan. Kemudian wahada tafakkur yazidu fi ma'rifatika bidatillah. Dan bermula ini tafakkur itu menambah ia pada mengenal engkau dengan zat Allah dan dengan sifatnya Allah dan dengan namanya Allah. Jadi dengan tatim tafakkur bukti-bukti kekuasaannya Allah, maka mutamah tatuli sawa Allah yang sebenarnya. Berarti Allah zatnya berbeda daripada segala zat yang lain. Kenapa berbeda? Karena semua zat yang lain ada tergolong kepada yang namanya benda. Setiap yang namanya benda pasti makhluk. Allah bukan zat yang tergolong dalam kelompok benda, makanya Allah bukan makhluk. Begitu pula sifat. Sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Karena sifat Allah itu qidam dan baqa, sebagaimana zatnya itu qidam dan baqa. Dan sifat Allah mencakup, sedangkan sifat makhluk itu memiliki keterbatasan. Begitu pula asma'nya Allah, namanya Allah tidak terbatas. Sebagaimana zat dan sifatnya tidak terbatas, namanya Allah pun tidak terbatas. Cuma Allah batasi kepada kita. Nebatasi nan Allah pak getanyo sekurang puluh sekurang bau. Yang Allah batasi kepada kita. Bahkan Allah batasi karena kedepu oleh Allah. Muntung yang terbatas bernama beyapai. Menyahana terbatas lebih rendah ini. Kedepu oleh Allah Ta'ala. Karena kita makhluk terbatas, maka segala apapun yang diberikan kepada kita oleh Allah semuanya terbatas. Sehat terbatas, sakit terbatas, senang terbatas, susah terbatas. Semua yang diberikan kepada kita terbatas, ada batasannya. Kenapa demikian? Karena kita adalah makhluk yang terbatas. Allah Maha yang tidak pernah ada batasan. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami nampakkan bukti-bukti kebesaran kami fil afaqi, pada penjuru dunia, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum, sehingga nyatalah bagi mereka akan bahwa sungguhnya itu benar. Jadi Allah kalau nampakkan bukti-bukti kebesarannya, maka benarlah Tuhan yang benar itu cuma Allah. Maka orang yang menganggap Tuhan itu tidak ada, itu orang bodoh. Termasuk orang yang menganggap agama itu penghambat kemajuan. Berarti mereka tidak mengetahui hakikat daripada kemajuan. Putra kemajuan hanya itu juga.
Maka diibarat agamanya penghambat. Padahal yang dimaksud dengan kemajuan hasanah dunia, hasanah akhirat. Yang kemajuan. Maka kemajuan yang hakiki adalah terbentuknya manusia dengan akhlak-akhlak mulia. Ini kemajuan hakiki. Kepedenang rawa kaya tapi akhlak jauh. Daerah cukup kaya, harta berlimpah, akhlak ulung cukup belum. Ya, anak berhasil. Maka kawasan yang berhasil, kawasan yang memiliki masyarakat akhlak mulia. Keluarga yang berhasil adalah keluarga yang memiliki akhlak mulia. Kan keluarga berhasil karena tinggi pendidikan. Kan jadi pula doktor mendung, mak musuh sambut, ayah ijin daun. Anak berhasil. Anak berhasil. Maka keluarga yang berhasil itulah anak, istri, suami yang memiliki akhlakul karimah. Yo yang keluarga berhasil. Idinga akan alhamdulillah. Wate kai dinga akan handai main poli ni kan berhasil. Kan berhasil. Maka mendengar-dengar orang yang menganggap berhasil karena anak telah mendapat kerja, karena anak sudah memiliki usaha sendiri, itu keberhasilan orang bodoh. Karena keberhasilan yang sesungguhnya mampu kita mengumpulkan sanak keluarga. Sebagaimana di dunia kita bahagia bersama dalam rumah tangga, di akhirat juga demikian dalam surga. Nyo baru berhasil yang sesungguhnya. Menjelang surga sidra wasakai tamong dalam surga. Menyiapkan yahma, menyiapkan ma anak gagal. Gagal. Kemudian wa min thamaratil yaqini, dan sebahagian daripada kehasilan dengan penyebab yakin. Yakin kita kepada Allah. Lahir keyakinan dengan sebab tafakur. Jadi tafakur merupakan gerbang menuju lahirnya keyakinan di dalam hati. Dengan hadirnya keyakinan di dalam hati, lahirlah satu kehasilan. Apa hasilnya? Sukunu ila wa'adillah. Tentram jiwa kita kepada setiap janji-janji Allah. Yakin katanya kepada janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yakin. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar daripada setiap masalah. Allah pula akan memberikan rezeki kepadanya daripada jalan yang tiada dia sangka-sangka. Yakin. Siapa yang menjanjikan yang demikian? Allah. Allah yang bukan perjanjian kepada kita. Sudahkah kita yakin kepada Allah? Yakin. Karena kita sudah yakin kepada Allah, yakin pula kita terhadap semua janji Allah. Hanali bunda, tentera muda berdaya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ilangnya ini Allah akan ditetapkan hak rezeki. Hanali Tuhan. Asainaha ude nah rezeki kami. Wa ma tu'adun, mandungkan ditetapkan oleh Allah langkah rezeki pertemuan maut. Kamu tahu? Yang susah berat. Makanya sampai ulang-ulang. Orang yang susah terhadap masa depan orang bodoh. Bahkan pegang orang bodoh karena masa depan itu tak ubahnya seperti masa belakang. Kan sebelahnya. Karena masa depan yang sesungguhnya akhirat itu. Nyawa yang perlu kita khawatirkan. Banyak masa depan kehidupan di dunia padung jiom takai dibanding dengan kehidupan akhirat. Tertonton padung jiom takai dibanding dengan akhirat. Karena si uro di akhirat seribu dunia. Nah udah itu seribu dunia kan padung jiom takai yang di akhirat. Ada seberapa? Oleh karenanya memanjakan anak haram hukumnya. Menyayangi anak nyo yang iyo dalam agama. Bagaimana yang dimaksud menyayangi? Tidak membiarkan anak itu terjerumus menjadi ahli neraka. Yang berukur menyayangi. Hanai kemayang, tak tegur. Hai pade, tak dud. Hai dingo, tapok. Yang berukur sayang. Pemanjaan kan? Di ahwat dia
Tayo sembahyang itu, wanda ikli kata besu, anak buah anak orang yo anak tandak yang dia tengok bitan lah. Dia tengok merenya lelok, ayah sabu-sabu ayahnya anak le karena angkat bere. Kalau ya, makanya memanjakan anak haram hukumnya, bahaya. Karena efek daripada memanjakan anak akan melahirkan akhlak yang buruk. Nyo yang tengah terjadi itu. Karena orang tua sekarang memanjakan anak, bukan menyayangi anak. Orang tua dulu menyayangi anak, bukan memanjakan anak. Makanya gekun mbak urang. Karena drog sibuk menyeka kalam sinyak long sana kada buat. Menyeka sinyak long imak jabang bapa dia jaga, nyaka cuti. Menyedu bapa dia kopi kat tempat. Karena sayang kepada anaknya. Urangnya cucian, roya yang boleh. Karena memanjakan, yuk keakibat urangnya lu. Bacun gejot tindakan le guru, kasalah guru. Makanya anak berhasil. Pendidikan hancur. Anak berhasil. Menjajah pun kesupport le guru bacun sana. Tahu rumah, tak pegang kesupport juga tu. Jino bacun kecuti guru, rumah terus ayah kacau guru, tak mau lampu penjara. Tidak berhasil pendidikan. Pendidikan di sekolah demikian, pendidikan di balai pengajian juga sama. Berhasil tu. Berhasilnya. Anak pun tak menyayangi, tapi menyayangi. Nyayangi. Arti menyayangi tidak membiarkan anak itu menjadi ahli neraka. Apabila si anak salah, semua orang yang mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan anak, kita berusaha syukur kepadanya. Terima kasih, untung nadrawat. Kata cok tindakan yudra. Maka anak berhasil. Apalagi orangnya BBO, anaknya BB cara minat, saya kawin. Maka jangan siap. Darah baru hendak mumpung putra. Kewajiban dalam rumah tangga. Itu baru biar ada di pumun rawai. Darah baru tan buat, lintu baru tan buat, matuan tan buat, ya tuan tan buat. Cukup pah orangnya. Nah pembinaan yang kebacu sana. Awak nak menikah, biar ada di biar surat tangan. Nah, mai dia menikah kawan. Lihat mengkawin mesti pun roy. Yang akibat kehancuran. Maka hari ini apa yang terjadi? Perselingkuhan seolah-olah hal biasa. Kurma berselingkuh dengan agama lain berselingkuh dengan yang lain. Seolah-olah itu hal yang wajar sekarang. Ya, kadang bukan, anda kedeku juga. Putra akan berlaku, anda kedeku juga. Oke, saja merumah tangganya lagi emang kuat oke. Jadi bahaya dulu, sehingga tidak berhasil. Kemudian wamin samaratil yaqini wa iqbalu bi kullihil himmati 'ala Allah. Sebahagian daripada kehasilan yakin kepada Allah, iqbalu akan menghadapkan bi kullihil himmati, seluruh minatnya, seluruh keinginannya, seluruh cita-citanya 'ala Allah, kepada Allah Ta'ala. Jadi apapun yang dia lakukan itu bertujuan semata-mata mendapatkan imanan daripada Allah. Biwajhillah. Calek karena Allah. Ya, dengan bumenan. Maka apapun reaksinya dalam kehidupan bertujuan semata-mata karena Allah. Kan karena kemuliaan, kan karena pujian, kan karena sanjungan. Karena kenapa? Yakin kepada Allah. Menyenang kubur lagi Allah akan gebi lagi. Menyenang kubur penuh Allah akan gebi lagi. Karena yakin kepada Allah. Maka semua minatnya, semua cita-citanya, segalanya dihadapkan kepada Allah. Dia punya orang kaya yakin kepada Allah. Ditanya kurang yakin orang yang Bapak tak yakin mati kalau terus. Sehingga naik di bahasa bukannya berhasil teman cibu tu ya ada. Cibu kan yakin Allah Taala. Padahal program katanya. Hayat dan program apabila bertentangan dengan program Allah, program kita tidak berlaku.
Maka berhasil kita menuju pada satu tujuan bukan karena ahlinya kita dalam menyusun program, bukan. Ketika kita tidak berhasil kepada satu tujuan itu bukan pula karena program kita tidak bagus, bukan. Melainkan program kita ini bertentangan dengan program Allah. Yang berlaku di lapangan program Allah ni. Kita nyojit program dan Tuhan berlaku untuk punya muka. Kemudian dengan sebab yakin kepada Allah, wa tarku ma yashghilu 'anillah. Dia pula akan meninggalkan sesuatu yang membuat dia sibuk sehingga dia jauh dengan Allah. Karena yakin dan percaya kepada Allah. Sehingga apapun yang tidak ada manfaat yang menjauhkan dirinya dengan Allah, dia tinggalkan. Anali pegang roboto boya dulu. Anali pesalah kok. Ya, dengan dekat. Wa ruju'u fi kulli halin ila Allah. Dan hasil selanjutnya dengan sebab yakin kepada Allah, rujuk dia, kembali dia dalam setiap keadaan kepada Allah. Kesenangan dari Allah, susah dari Allah. Mungkin senang ini ujian, mungkin susah ini adalah rahmat. Hana berurutan kepada Allah. Gebi nikmat, gebi pangkat, gebi harta, mungkin ujian. Yang hendak pun tak benda yang dengan pangkatnya, musibahnya, yang ujian Allah. Sadar. Ketika Allah berikan musibah, dia pun sadar mungkin ini nikmat. Walaupun nampak ini adalah tidak menyenangkan, tapi ini nikmat. Karena di balik daripada musibah ini tersimpan balasan yang sungguh besar daripada Allah. Sehingga pernah terjadi selalu ridha kepada Allah. Atau pernah membangkang. Kemudian wa istifraghu taqati fi ibtigha'i mardatillah. Ya, dengan sebab terlalu yakin kepada Allah sehingga tercurahkan segala kemampuan. Wastighfirahu taqah. Dia senantiasa mencurahkan kemampuannya fi ibtigha'i mardatillah, dalam mencari keridhaan Allah. Nampak bentuk kerjaannya dunia, tapi tujuannya akhirat. Daripada menampakkan bentuk akhirat, tapi rupanya orientasi tujuannya dunia. Jadi nyok bentuk mardatillah takkan takkan gemukan boleh lapat hai buat dunia. Tapi hakikat lambat deh karena Allah bahkan gemukan. Hai karenanya dia keibadat yang penting adil. Lun mekatnya untuk bantu orang yang butuh. Punya lun lebih rezeki, alhamdulillah, dihana. Bukan ada masalah. Takkan bentuk buahnya dunia. Geik upeti, hai kondonya aja ke pejabat. Geik wali kota, kondonya aja ke pejabat. Tapi orientasi hati beliau akhirat. Bahkan dia kenal kepada pejabat, bahkan dia ke DPR menyemantang lentuk sebagai pengusaha, hai lo bantu masyarakat lempeng pribadi. Lon kenal awak teka berumpuk jabatan, nah anggaran lo bantu orang fakir, lo bantu orang miskin. Tak hidonya dulu. Karena bakal kebanyakan orang tak mengenal orang tiup dunia. Tapi hanya tak sama mendung. Ada pula dalam bahagian ulang yang tiup dunianya mungkin orientasinya akhirat. Makanya hanya terpegahnya santu di mendu maju. Yang kasalah tu salah kalau tak bendera ni dia ukur. Hanya benar. Yang tambah lagi orang syu'uton kepada caleg yang bi sedekah kan? Yang bi donatur dia salahnya. Yang puhai berkah berleh ke suara. Kalau yang tak boleh kita karena berbetulan beliau caleg, seolah-olah awak terkejut sumbangan tersebut tujuan ke menambah suara. Kadang ada yang kenal sebutkan satu. Kadang-kadang ada beliau bahkan ke sedekah memang lillahi ta'ala. Berbetulan sedekah ganjan berbarengan dengan caleg. Dekat-dekat dia. Tapi dia cahaya nempuh. Padahal ganjan nama tek hidung tunggu dah ada doa caleg yang sedekahnya dia. Man berbetulannya dengan doa maka dekat-dekat. Tapi dibebasai kat dia bermabu.
Ya, minta ada mahal suara. Mana minta yang Google dah. Makanya dia berutang mereka orang. Kalau minta. Nah, pecutu. Wa minha fikratun fi alaillah. Yang kedua, tafakkur kita pada anugerah Allah. Artinya pada segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Allah berfirman, "Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Ingat olehmu kepada anugerah Allah, mudah-mudahan kalian itu beruntung. Wa qala Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung akan nikmat Allah, niscaya tidak dapat dihitung. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang ada pada kalian bahagian daripada satu nikmat, itu niscaya daripada Allah. Jadi tafakkur katanya ada anugerah Allah, ada pemberian Allah. Kita ingat-ingat menyerta ibadat katanya handaya nyodoh rayu terasa nikmat. Sungguh kadang-kadang jaga tubuh depan. Tapi kan hana lagi uro mentu makanan hana capek demi makanan yang Allah Ta'ala. Mendek yang jaga apa depan yang bucak uro apa tepuk nembah. Tapi hana sih kan. Maka ketika kita melihat anugerah Allah, merenung atas apa yang telah diberikan oleh Allah, mana yang dengan Allah Ta'ala, mana yang dengan dalam setiap detiknya Allah memberikan anugerah kepada kita. Malaikat senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk mengawasi kita. Menyertai kedih payah tak payah, hai payah dulu. Andai kata malaikat tidak menjaga kita ketika tidur, dan sungguh tak benda kai pegang dumpung kamu mulai jom tu. Kai pegang dumpung sidam dalam penyung tu. Yang cibai latihan malaikatnya. Kita yang siapa pejabat yang pernah nasat pam samping padu sejung bayu. Cibai dia. Ya, ini kan. Hai bayar bu. Maka ketika kita merenungkan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka sangat jauh amal ibadah dan kebajikan yang telah kita lakukan kepada Allah. Tidak ada bu. Mana seberapa? Ia tawalladu min hadhil fikrati al mahabbah wa syukur. Dengan sebab kita bertafakur terhadap anugerah Allah, lahirlah daripada tafakur tersebut rasa cinta kita kepada Allah dan rasa syukur kita atas nikmat Allah. Artinya apa? Wa sabaratu hadza tafakuri imtila'ul qalbi bihamdi mahabbatillah. Hasil daripada tafakur tersebut timbullah hati dengan mahabbah kepada Allah, cinta kita kepada Allah. Wa istighalu bi syukrihi batinan wa zahiran, dan berbimbang kita dengan mensyukuri atas segala yang diberikan oleh Allah, baik secara batin ataupun secara zahir, kama yuhibbuhu wa yardahu, sebagaimana Allah mencintainya dan meridainya. Inilah maksud untuk mendapatkan ridha Allah, dahulukan terlebih dahulu kita ridha atas apa yang diberikan oleh Allah. Menyempurna kita nyoba bersayang oleh Allah, dahulukan terlebih dahulu kita yang menyayangi Allah. Apabila kita mengharapkan cinta Allah, dahulukan kita terlebih dahulu mencintainya Allah. Karena man radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha atas apa yang dianugerahi oleh Allah kepadanya, Allah akan ridha kepadanya. Wa man sakhata falahu sukhtu. Siapa saja yang murka marah atas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, Allah pun akan murka kepadanya. Maka sifat yang bengek kepada Allah ketika Allah memberikan sesuatu kepadanya tidak sesuai dengan keinginannya, nyawa diantaranya adalah sifat kafir jahiliyah. Maka katanya apa lagi kafir jahiliyah? Ketika Nabi Allah Ta'ala hanya sesuai dengan keinginan katanya, bungeh dan kepada Allah. Tacok sesuatunya nampak kata watanya tak gila-gila. Yang kafir jahiliyah. Dan kebukti bahawa Allah gebi ani inang kepada kafir jahiliyah, bungeh kafir jahiliyah. Karena yang diberikan oleh Allah tidak menyenangkan hatinya. Dia berontak. Icok antara tersebut ikan udip. Yang pemberontakan daripada kafir jahiliyah. Bahkan kita nama antara udip. Karena menurut mereka dapat anak perempuan itu perbuasian. Ketika kepelahiran diinang oleh Allah, bungeh berontak. Icok inang ikan udip. Maka kita yang melagi yang dulu. Awatnya gebi Allah Ta'ala baru idam lohonda.
Waga tahu tak ipuh nanda. Rubitin dan dan sama jahiliyah. Jadi ketika Allah memberikan bahagia nikmat kepada kita, jangan sampai dengan nikmat tersebut kita mendapatkan murka Allah. Nauzubillah. Endo kemada, mudah-mudahan Sabtu depan kita akan sambung kembali kaitan dengan masalah tafakur tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.